Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Pasti kalian pernah mendengar apa sih itu gelombang elektromagnetik? Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Contohnya, seorang astronot dapat berkomunikasi di luar angkasa dengan menggunakan gelombang radio. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, mempunyai kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Yang kedua, termasuk dalam gelombang transversal. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik karena tidak bermuatan listrik. Dan yang keempat, besarnya energi tergantung pada besarnya frekuensi. Spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang terbesar tetapi mempunyai frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron ini nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan oleh antena pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensinya yaitu 10⁻10 Hz. Gelombang mikro digunakan untuk membantu pendaratan pesawat dan deteksi bawah laut menggunakan radar. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi lebih besar dibandingkan dengan gelombang mikro. Frekuensinya yaitu 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz. Artinya, sinar inframerah mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan gelombang radio dan gelombang mikro. Sinar inframerah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kedokteran, untuk terapi saraf dan penyembuhan penyakit encok. Di bidang militer digunakan untuk melihat saat gelap dan saat berkabut. Di bidang elektronika untuk remote control. Yang keempat, cahaya tampak. Jika di spektrum sebelumnya kita tidak dapat melihat wujud gelombangnya, maka berbeda dengan cahaya tampak. Warna-warna Meiji, Kuibi, Niu atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan wujud dari cahaya tampak. Warna ungu merupakan warna yang memiliki panjang gelombang terpendek tetapi mempunyai frekuensi dan energi terbesar. Sedangkan warna merah merupakan warna dari cahaya tampak yang mempunyai panjang gelombang terpanjang atau terbesar. Yang kelima, sinar ultraviolet atau yang biasa kita sebut sebagai sinar UV merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Yang keenam, sinar X. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensinya yaitu 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Itulah mengapa kita biasa menyebutnya sebagai sinar Röntgen atau sinar ronsen. Sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumpuk pada logam. Tumpukan antara elektron dan logam akan menghasilkan radiasi yang berbentuk sinar X. Sinar X dapat menembus logam, bahkan dapat menembus tulang manusia. Yang terakhir, sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi terbesar. Frekuensinya yaitu 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau inti-inti di atom yang tidak stabil. Sinar gamma juga dapat menembus logam beberapa sentimeter. Manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang yang biasanya digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara. Biasanya kita mengenalnya dengan radio. Yang kedua, gelombang mikro. Digunakan untuk pemanas makanan atau microwave, untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat,
dan mendeteksi keberadaan suatu objek. Yang ketiga, sinar inframerah. Untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Untuk fotografi pemetaan SDA, digunakan pada remote control, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang keempat, cahaya tampak. Sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Di bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Yang kelima, sinar ultraviolet digunakan untuk proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, dan memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Yang keenam, sinar X digunakan untuk memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru, menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara. Yang terakhir, sinar gamma digunakan untuk terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi makanan kemasan, pembuatan varietas tanaman unggul tahan hama, dan mengurangi populasi hama. Selain mempunyai banyak manfaat, gelombang elektromagnetik juga mempunyai bahaya. Yang pertama, sinar UV atau sinar ultraviolet. Yang kedua, sinar X dan sinar gamma. Yang pertama, radiasi sinar UV atau paparan sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, katarak mata, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan mengganggu proses terbentuknya ganggang di perairan. Yang kedua, sinar X dan sinar gamma mempunyai bahaya yang hampir sama karena keduanya memiliki energi yang sangat besar, yaitu dapat menyebabkan mutasi genetik, menyebabkan kemandulan dan kerusakan pada organ tubuh. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.